Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu da amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berharga ini kita masih bersama yang mulia Asy-Syaikh Dr. Syauqi Al-Attar. Beliau adalah utusan dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, dan beliau utusan untuk Indonesia di negara kita yang tercinta ini. Alhamdulillah, kebersamaan kita bersama beliau insya Allah akan memetik banyak pelajaran serta nilai-nilai yang berharga dalam bagaimana sikap dan persiapan seorang muslim, serta apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalin kehidupan mahligai rumah tangga. Insya Allah ini adalah pertemuan kita, sesi kita yang ketiga, dan insya Allah pada pertemuan yang ketiga ini bersama Dr. Syauqi Al-Attar kita akan membahas tentang hukukuz zaujah ala dhawil Islam, yakni hak-hak seorang istri menurut Islam. Falyatafaddal Syekh masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. الشارع الإسلامي لم يترك شيئا في حياة الإنسانية إلا ووضع لها ضوابط وقيود لتسعد الإنسانية أجمع، وكي يخرجها من الظلمات إلى النور. ومن الضوابط التي وضعها الشارع الإسلامي في عقد الزواج وضع حقوقا للزوجة وحقوقا للزوجة. ومن حقوق الزوجة في ضوء الإسلام حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة وحقوق خاصة بالزوجة. من الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة حق الاستمتاع وحق إشباع الغريزة الجنسية لكل منهما. ومن الحقوق المشتركة أيضا حق المعاشرة بالمعروف. ومن الحقوق الخاصة بالزوجة حق النفقة. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. Alhamdulillah, setelah pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Asy-Syaikh Dr. Syauqi Al-Attar menjelaskan bahwasannya dalam kehidupan berumah tangga ada pihak pria yakni suami dan pihak wanita yakni istri. Mereka hendaknya saling melengkapi satu sama lain dan saling menunaikan dan berusaha menunaikan kewajiban masing-masing. Sang suami menunaikan kewajibannya kepada istri, dan sang istri juga menunaikan kewajibannya kepada suami. Nah, masing-masing kewajiban yang ditunaikan oleh salah satu pihak merupakan hak bagi atau hak yang diprioritaskan atau diberikan kepada pihak lainnya. Seorang suami menunaikan kewajiban, maka kewajiban yang diberikan suami atas istrinya adalah menjadi sebuah hak bagi istri. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk ini mari kita pahami apa sih kewajiban serta hak-hak. Apa sih hak-hak? Apa sih hak-hak yang merupakan harus ditunaikan oleh suami maupun istri? Di situ ada beberapa hak-hak yang harus kita ketahui. Yang pertama, hak bersama yang harus dimiliki, harus didapati oleh baik itu suami
maupun pihak istri. Yang pertama adalah hakul istimsa wa hakku isba'il ghariza, yakni hak bagaimana suami ataupun istri mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kesenangan dan mampu menyalurkan hasrat seksualnya bagi masing-masing pasangan. Suami berhak mendapatkan hak itu, begitu pula istri memiliki hak atas hak itu pula. Nah, itu yang pertama, hak bersama antara suami dan istri. Yang kedua berikutnya adalah hak mendapatkan perlakuan, hak mendapatkan muamalah hasanah, muamalah thayyibah, hak pergaulan yang baik antara keduanya. Seorang istri berhak mendapatkan pergaulan, muamalah yang baik dari suaminya, begitu pula suami mendapatkan hak atas pergaulan yang baik dari istrinya. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh seorang istri. Yang pertama, Asy-Syaikh mengatakan adalah hak mendapatkan nafkah. Nah, seorang istri sangat berhak atas suaminya untuk mendapatkan nafkah yang layak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum. yakni tempatkanlah mereka, berilah tempat tinggal kepada mereka para istri di mana kalian tinggal. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah sang suami memberikan infak, memberikan nafkahnya kepada istri berdasarkan kemampuannya. Jika dia dalam keadaan kaya, jika dia dalam keadaan lapang, maka berikanlah kelapangan pula rezeki, kelapangan infak atau nafkah kepada istrinya. Jika dia dalam keadaan sulit atau sempit, maka dia juga tetap memberikan hak istrinya nafkah. Tafadhal Syekh. الشارع الإسلامي جعل حقوقا كثيرة للمرأة على زوجها. نعلم جميعا بأن المرأة كانت مهانة في الجاهلية، لم يكن لها أي حق، بل كانت مصدرا للمتعة فقط، فجاء الإسلام ورفع شأنها وجعل لها حقوقا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يهين المرأة إلا لئيم ولا يكرم المرأة إلا كريم، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، وفي رواية الأرملة واليتيم. كذلك من حقوق المرأة على زوجها أو الزوجة على زوجها حق السكنة. قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. كذلك من حقوق الزوجة على زوجها ألا يمنعها زيارة صلة الأرحام، فيسمح لها بأن تزور أهلها. ومن حقوق الزوجة أيضا على زوجها ألا يمنعها حق التعليم ومواصلة تعليمها. ومن حقوق الزوجة أيضا على زوجها أن يعلمها أمور دينها، وأن يعلمها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل، يسأل عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن أولاده، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Di dalam Islam, hak-hak wanita, hak-hak seorang istri sangat dijaga sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan keras menegaskan kepada setiap laki-laki, kepada setiap suami untuk menjaga hak ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa wanita pada zaman jahiliyah ketika Islam belum ada,
Sungguh wanita itu sangat dihinakan dan direndahkan. Mereka tidak memiliki hak, bahkan mereka tidak memiliki harga diri di depan manusia, di depan laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberikan peringatan, dengan tegas memberikan perintah dan pengajaran kepada kita untuk menjaga hak-hak istri. Nah, di antara hak-hak istri yang perlu diketahui oleh para pria dan kepada kita semua, yakni hak sukna, hak mendapatkan tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka, berikanlah kepada mereka tempat tinggal di mana engkau tinggal, dan jangan engkau mempersulit mereka agar engkau memberikan mudarat kepada mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ketat, sangat tegas sekali memberikan peringatan kepada kita semua tentang hak-hak wanita. Sebagaimana firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita, atau dalam terjemahkan bisa kita berikan pengertian, yakni saling memberi wasiatlah kepada sesama kalian kebaikan terhadap wanita. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukrimul mar'ata illa karim wala yuhinuhu illa laim. Tidaklah orang yang memuliakan wanita kecuali mereka adalah orang yang mulia, dan tidaklah orang yang menghinakan wanita pasti dia adalah orang yang hina. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, kepada wanitanya, kepada istrinya, dan sungguh aku adalah orang yang sangat berbuat baik kepada wanitaku atau istri-istriku. Nah, di antara pula yang perlu kita camkan bahwa hak wanita adalah tidak bolehnya seorang suami melarang istri untuk berbakti kepada orang tuanya dan menjalin silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Nah, ini sangat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, hak wanita adalah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dan berikutnya adalah hak seorang wanita terhadap suaminya adalah agar suami memberikan pendidikan, bimbingan agama kepada istrinya. Sebab apa? Ini bagi suami wajib bagi mereka memberikan pengarahan, pendidikan agama kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa, dari pedihnya siksa neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan bahwasannya seseorang bertanggung jawab kepada apa yang dia menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami dia akan ditanya tentang dirinya, dan dia pula akan ditanya tentang istrinya serta anak-anaknya. كذلك من حقوق المرأة على زوجها أو الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف. يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وروي أن امرأة تزوجت رجل سيء الخلق، وهي كانت امرأة حسنة الخلق، قال لها رزقت بك فشكرت، فقالت له وأنا ابتليت بك فصبرت، والشاكر والصابر في الجنة. كذلك من حقوق الزوجة على زوجها المهر، وهو مبلغ من المال يدفعه الزوج لزوجته
مقابل الاستمتاع بها والاحتباس له. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا مهر أقل من 10 دراهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحدد المهر قامت امرأة عجوز وقالت: يا أمير المؤمنين، الله يعطينا بالقنطار وأنت تعطينا بالدينار. فقال: أصابت العجوز وأخطأ عمر. Masya Allah. Dan diantara pula hak-hak seorang istri terhadap suaminya adalah seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, pergaulan yang baik dari suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislu alaihinna walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf walahum alaihinna darajat. Dan sungguh perempuan, wanita, para istri berhak mendapatkan kebaikan, pergaulan, perlakuan yang baik sebagaimana mereka juga diwajibkan atas mereka memberikan perlakuan serta pergaulan yang baik kepada suaminya. Kemudian di antara hak istri yang harus diberikan, harus ditunaikan suami adalah mahar. Mahar adalah sejumlah harta atau sejumlah uang yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, dan ini sifatnya wajib. Untuk apa? Sebagai penghalalan atas kemaluan yang Allah halalkan untuk suami atas istrinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait mahar, wa atun nisaa saduqatihinna nihla, dan berikanlah kepada wanita mahar-mahar untuk mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la mahra biaqalla min asyrata darahim. Tidak ada mahar yang lebih, tidak boleh ada mahar lebih sedikit dari 10 dirham. Dan suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya ingin memberikan batasan, ingin memberikan had atau batasan kepada setiap wanita agar tidak melebihkan atau memahalkan mahar mereka, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan aturan hingga akhirnya seorang wanita berdiri interupsi dan memberikan masukan kepada Umar bin Khattab. Wanita mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan, telah memberikan mahar atas kami dengan harta yang banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ataitum ihdahunna qintara, dan engkau telah memberikan kepada mereka para istri qintara, harta yang banyak, namun engkau malah membatasi bagi kami. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan bijaksana mengatakan, sadaqatul mar'a wa akhta Umar, sungguh wanita ini benar dan Umar salah. من أهم حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف، وهذا الحق يندرج تحته آلاف الحقوق من المعاملة والصفح والعفو والإنفاق وحسن الخلق والتعليم والأدب. كذلك حسن المعاشرة بالمعروف ليس كف الأذى عن المرأة، وإنما تحمل الأذى منها، تحمل الأذى منها وليس كف الأذى عنها وفقط. فهذا من حسن المعاشرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Nah,
ada hal yang harus kita garis bawahi tentang hak istri terhadap suaminya adalah yakni hak mendapatkan perlakuan yang baik, hak mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya. Sungguh hak ini sangat mendasar sekali dan menjadi garis besar dari hubungan suami istri dan dari besarnya hak istri terhadap suaminya. Karena hak mendapatkan perlakuan yang baik, di bawah ini garis besar, di bawahnya ada turunan-turunan lainnya seperti hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan kelembutan, hak mendapatkan keramahan, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan bimbingan, dan hak-hak lainnya. Maka Islam sangat menekankan dan sangat menegaskan tentang hak ini. Maka wajiblah bagi suami menunaikan hak istrinya, hak yakni perlakuan yang baik terhadap istri. Nah, di antara hak itu, satu hal yang perlu kita ketahui adalah ketika ketika terdapat atau timbul dari istri hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka suami berkewajiban menolak atau mencegah keburukan ini. Namun jika dia tidak sanggup mencegahnya, maka bagi suami menunaikan hak istrinya dengan sabar terhadap apa yang didapat dari istrinya. Sebagaimana sebuah ungkapan, mungkin ini adalah hadis Rasulullah SAW, jika kita membenci satu sisi, satu sifat dari istri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan manfaat atau kebaikan-kebaikan dari sisi-sisi yang lain. Baiklah, sampai sini. Semoga ini yang sedikit yang kami ambil dari hal yang banyak mendapatkan manfaat yang besar. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya